Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja di tempat. Perkenalkan, nama saya Siti Halijah Latukau, NIM 2024113578, mahasiswa PPG dalam jabatan, tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas Kuningan, program studi pendidikan biologi. Hari ini saya akan mengajar di kelas 10 pada mata pelajaran biologi dengan materi keanekaragaman hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Hari ini kita belajar tentang biologi, materinya biologi. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu akan mengambil absen. Apakah hari ini anak-anak semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Silahkan berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu nasional. Bernyanyi mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Kita masuk ke materi inti. Ibu mau ajak terus semua menyanyi dulu supaya tidak boleh rasa bosan. Satu menyanyi ini lagu tepuk semangat. 1, 2, 3. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, gambar di depan ini gambar apa? Sungai, apa lagi? Jadi di sini ada tumbuhan, ada hewan. Toh, kita belajar hari ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi kita, keanekaragaman hayati. Kompetensi awal, peserta didik memahami mengenai berbagai jenis keanekaragaman hayati dari tingkat gen, jenis hingga ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6 poin, yaitu 1. Menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. 2.
mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati meliputi 3, yaitu gen, jenis, dan ekosistem. 3. Menjelaskan ciri-ciri keanekaragaman hayati di Indonesia. 4. Menyebutkan faktor-faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang keenam, menganalisis keanekaragaman hayati dan menyebut perbedaan ciri-cirinya. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang terjadi akibat faktor keturunan dan lingkungan. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Tingkatan gen mencerminkan perbedaan variasi dalam satu spesies seperti variasi bentuk, warna, dan rasa pada pisang tanduk, pisang raja, dan pisang susu. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies mencakup variasi antar spesies, misalnya perbedaan antara harimau Sumatera, gajah Asia, dan komodo yang masing-masing berasal dari spesies berbeda dengan ciri khas tersendiri. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem mencerminkan perbedaan lingkungan hidup, misalnya ekosistem hutan, hujan tropis, hutan bakau, dan sabana yang memiliki flora dan fauna khas masing-masing. Ciri-ciri keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Keanekaragaman genetik. Salah satu ciri utama keanekaragaman hayati adalah adanya variasi genetik di antara individu-individu dalam satu spesies. Keragaman genetik ini memungkinkan spesies untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan bertahan dari berbagai tekanan seleksi. 2. Keragaman spesies. Ciri lain yang mencolok adalah banyaknya jenis atau spesies makhluk hidup yang berbeda-beda. Ini mencakup keragaman flora, fauna, fungi, dan mikroorganisme yang menghuni berbagai habitat di bumi. 3. Keragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati juga ditandai dengan adanya berbagai tipe ekosistem yang berbeda, mulai dari hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, terumbu karang, hingga ekosistem air tawar. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena kondisi geografis dan iklim tropisnya, serta terbagi dalam 3 wilayah. 3 wilayah fauna. Yang pertama, Asiatis, dan yang kedua, peralihan 3, Australis. Faktor-faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. 1. Perubahan habitat. Alih fungsi lahan dari hutan lahan basah atau habitat alami lainnya menjadi area pertanian, pemukiman, atau infrastruktur industri, menyebabkan hilangnya tempat tinggal alami bagi banyak spesies. 2. Eksploitasi berlebihan. Penangkapan ikan yang tidak terkendali dan metode penangkapan yang merusak dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan mengganggu ekosistem laut. 3. Perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi dapat mengubah pola cuaca, mengganggu siklus hidup spesial dan menyebabkan kepunahan lokal atau global. 4. Populasi air.
limbah industri pertanian dan rumah tangga yang masuk ke sungai, danau, dan laut dapat merusak kualitas air dari mengancam kehidupan akuatik. Manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati bermanfaat dalam penyediaan pangan, obat, sandang, papan, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi sumber plasma nutfah. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian dapat dilakukan dengan konservasi in situ dan ex situ. Pengembangan teknologi seperti kultur jaringan dan cloning, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya biodiversitas. Ya, anak-anak mungkin sampai di situ materi singkat dari Ibu. Mungkin ada yang belum paham atau tanggapan dari anak-anak tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, Ibu memberikan waktu. Iya, nama siapa, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Ratu Kau. Di sini saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan in situ? Iya. Terima kasih. Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jana Ratu Kau. In situ adalah pelestarian spesies di dalam habitat aslinya seperti taman nasional atau cagar ayam. Ya, itu jawabannya. Mungkin ada yang lain bisa tambahkan? Ya, terima kasih. Kita memberi aplaus kepada Jana. Ya, sebelum kita diskusi, Ibu akan membagi hasil kerja atau LKPD. Nanti setelah Ibu bagikan, anak-anak bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Iya. Iya, silakan bagi kelompok, Nak. Lembar LKPD yang Ibu bagi itu disuruh amati gambar. Nanti Ibu akan memberikan karton manila untuk masing-masing kelompok. Iya. Ya, di situ Ibu, di situ ada lembar kerja, disuruh amati gambar yang ada, terus gunting, lalu tempel di manila karton, biar nanti tulis ciri-cirinya masing-masing di situ. Ya. Sudah paham, Nak? Paham. Ya. Silahkan. Apakah ada yang sudah selesai? Iya, kalau sudah, Ibu akan panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Kepada kelompok 1,
Disilahkan. Perbedaan variasi buah pisang. 1. Pisang Ambon. Pisang Ambon memiliki beberapa ciri khas yang mudah dipahami. Secara umum, pisang ini memiliki kulit buah yang berwarna hijau kekuningan saat matang, dengan bintik-bintik coklat kehitaman. Daging buahnya berwarna putih kekuningan dan memiliki tekstur yang lembut serta rasa yang manis. 2. Pisang Kepok. Pisang Kepok memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis pisang lain. Secara umum, pisang Kepok memiliki bentuk yang agak persegi dan gepeng. Ukuran buahnya padat, creamy dan rasa manis legit dengan sedikit rasa asam. 3. Pisang Tanduk. Pisang tanduk memiliki ciri khas bentuknya yang panjang dan melengkung seperti tanduk. Kulit buah tebal berwarna hijau kekuningan hingga kuning tua, dan daging buah berwarna putih kekuningan dengan rasa manis sedikit asam. 4. Pisang Barangan memiliki ciri khas yaitu ukuran yang lebih kecil dari pisang Ambon. Kulit buah berwarna kuning dengan bercak coklat saat matang, dan daging buahnya manis, tebal, serta berwarna kuning agak kemerahan. Sekian presentasi dari hasil kerja kami. Apakah ada Tanggapan atau pertanyaan dari saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sehingga ada beberapa jenis pisang yang memiliki ciri yang berbeda, pisang Ambon dan pisang Kepok? Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Alasan yaitu pisang Ambon dan pisang Kepok disebabkan oleh perbedaan genetik dan karakteristik bawaan masing-masing. Jenis pisang Ambon memiliki daging yang lebih berwarna putih kekuningan, rasanya manis dan sedikit rasa asam dan aroma yang khas, sedangkan pisang Kepok ada variasi warna kuning atau putih pada daging buahnya. Itu saja dari kami. Apakah Anda puas dengan jawaban? Ya, puas. Ya, kami puas. Ya, kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Ya, selanjutnya Ibu panggil kelompok 2 untuk presentasi di depan. Kepada kelompok 2 disilahkan. Ciri-ciri abiotik dan biotik pada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama pada ekosistem alami yaitu sungai dan danau. Ciri pertama dari sungai adalah abiotik. Yang pertama adalah suhu air, aliran air, dan pH air. Ciri kedua yaitu biotik, tumbuhan air seperti tumbuhan air, fitoplankton, berbagai jenis ikan, dan mikroorganisme yang hidup di dalam air dan di dasar sungai. Ciri yang kedua adalah danau. Yang pertama abiotik, variasi suhu yang tidak ekstrim, penetrasi cahaya yang terbatas, pengaruh iklim dan cuaca, serta ketersediaan oksigen yang bervariasi. Ciri yang kedua yaitu biotik pada danau. Yang pertama variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya terbatas, serta pengaruh iklim dan cuaca terhadap kehidupan di dalamnya. Selanjutnya, ciri-ciri abiotik dan biotik pada ekosistem buatan. Yang pertama, ciri-ciri abiotik dan biotik pada kebun teh. Yang pertama, abiotik. Ciri-cirinya adalah tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, dan topografi. Yang kedua, biotik, yaitu tumbuhan teh, tanaman penutup tanah, hama, penyakit,
hewan dan manusia. Selanjutnya pohon jati. Ciri-ciri pertama yaitu abiotik, yaitu tanah, air, cahaya, suhu, kelembapan, udara, dan pH tanah. Yang selanjutnya biotik, meliputi makhluk hidup di dalam kebun jati seperti pohon jati itu sendiri, tumbuhan lain, semak dan tumbuhan bawah, hewan, serangga, burung mamalia kecil, dan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu kelapa, pinang, aren, dan sawit merupakan tumbuhan kelompok Palmae dengan nama spesies yang berbeda-beda. Apakah nama spesies tumbuhan tersebut? Apakah antar spesies memiliki perbedaan ciri yang menyebabkan terjadinya variasi? Jawabannya adalah ya, betul. Kelapa, pinang, aren, dan sawit adalah tumbuhan dari kelompok Palmae dengan nama spesies berbeda. Yang pertama, kelapa, yaitu dinamakan sebagai Cocos nugifera. Kedua yaitu pinang, yang dinamakan sebagai Areca catechu. Yang ketiga aren, yaitu Arenga pinnata. Dan terakhir yaitu sawit, yang dinamakan sebagai Elaeis guineensis. Selanjutnya jawaban selanjutnya adalah apakah antar spesies memiliki perbedaan ciri yang menyebabkan terjadinya variasi? Jawabannya adalah ya, perbedaan ciri antar spesies memang menjadi penyebab utama terjadi variasi. Variasi antara spesies atau keanekaragaman hayati muncul karena adanya perbedaan genetik dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau pendapat yang ingin disampaikan dari kelompok lain. Oke, kami persilakan untuk kelompok 1 untuk bertanya kepada kami. Perkenalkan, nama saya Sasabila Tukau. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan apa itu mikroorganisme pada ciri-ciri biotik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mikroorganisme adalah komponen biotik pada sebuah makhluk hidup dalam ekosistem termasuk tumbuhan, hewan, atau manusia. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Mungkin saja yang bisa disampaikan. Apakah sudah paham tentang pendapat dan jawaban kami? Iya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Kelompok 3, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan Sasoleh. Saya di sini ingin mempresentasikan perbedaan variasi buah pisang. 1. Pisang Ambon. Pisang Ambon memiliki ciri-ciri yaitu kulit buah yang berwarna hijau kekuningan saat matang dan bintik-bintik coklat kehitaman. 2. Pisang kepok. Secara umum pisang kepok memiliki bentuk yang agak persegi dan gepeng, ukurannya sedang, kulitnya tebal dan bintik-bintik kecoklatan. 3. Pisang barangan. Memiliki kulit buah berwarna kuning dengan bercak coklat saat matang dan daging buahnya manis, tebal serta berwarna kuning kemerahan. 4. Pisang tanduk. Memiliki kulit tebal berwarna hijau kekuningan hingga kuning tua dan daging buah berwarna putih kekuningan dengan rasa manis dan sedikit asam. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya atau sudah paham? Sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu.
Terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ciri-ciri biotik dalam ekosistem kebun teh meliputi 1. Tumbuhan teh. Tanaman teh atau Camellia sinensis adalah komponen utama dan penyusun utama dari ekosistem kebun teh. 2. Tanaman penutup tanah. Beberapa kebun teh menggunakan tanaman penutup tanah untuk menjaga kelembapan tanah, mencegah erosi, dan mengurangi pertumbuhan gulma. Contohnya tanaman legum seperti kacang-kacangan. Soal nomor 3. Kelapa, pinang, aren, dan sawit merupakan tumbuhan kelompok Palmea dengan nama spesies yang berbeda-beda. Apakah nama spesies tumbuhan tersebut? Apakah antar spesies memiliki perbedaan ciri yang menyebabkan terjadinya variasi? Ya, betul. Kelapa, pinang, aren, dan sawit adalah tumbuhan dari kelompok Palmea dengan nama spesies yang berbeda. 1. Kelapa yaitu Cocos nucifera. 2. Pinang, Areca calecu. 3. Aren, Arenga pinnata. 4. Sawit, Aleis guinenis. Ya, perbedaan ciri antara spesies memang menjadi penyebab utama terjadinya variasi antar spesies atau keanekaragaman hayati. Muncul karena adanya perbedaan genetik dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Saya. Ya, kan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Usman. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fitoplankton dan pada ciri-ciri biotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu komponen organisme yang dapat membuat makanannya sendiri yang hidup di perairan dan berperan sebagai produsen primer dalam ekosistem air. Itu saja pertanyaan dari kami. Apakah kalian puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok kami? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri aplaus kepada kelompok 4. Di sini Ibu beri kesimpulan, keanekaragaman hayati mencakup variasi gen, spesies, dan ekosistem. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati karena letak geografis dan iklim tropis. Keanekaragaman ini penting untuk berlangsung hidup makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan bersama. Refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apakah model pembelajaran yang Ibu terapkan sesuai dengan gaya belajar kalian? Sesuai. Oke. Apakah kalian merasa senang dengan metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Senang. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengar materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Sekarang Ibu akan memberi tugas, tapi tugas secara lisan saja. Ibu sampaikan kepada anak-anak, kalau sampai di rumah, tolong anak-anak pelajari materi berikutnya. Bisa? Bisa. Sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa pulang.
Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Wal asri mulai. Ya, terima kasih. Yaman. Salaman. Ya, terima kasih. Ya.